Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Baswara Bakti Puswara. Di podcast Baswara edisi kali ini kita kedatangan tamu dari Iya, jauh nih, dari Manokwari, Papua Barat. Beliau adalah Mas Ari. Mas Ari ini adalah Direktur Perkumpulan Pionir Tanah tanah Papua, Papua. iya. Oke, nah sudah jauh-jauh datang kemari. Terima kasih Mhm. banyak Mas Iya, Ari. sama-sama Mbak, sudah dijamu dengan baik di sini. Nah, Mas Ari, Iya, dengar-dengar nih perkumpulan pionir ini salah satu isu yang juga sedang heeh. dikerjakan adalah mengenai perubahan iklim Iya, ya heeh, dan betul. energi baru terbarukan gitu ya Oke. Mas ya. Nah, mungkin sahabat Bakti masih ada yang belum tahu bener nih Mhm. apa sih itu energi baru Oke, terbarukan Mas Ari. Boleh iya. dong cerita apa itu? Oke, baik. Halo Sobat Bakti, perkenalkan saya Ari Mantoro. Kebetulan saya adalah Direktur Pionir Tanah Papua. Kemudian Pionir sendiri adalah NGO lokal yang ada di Manokwari, yang bergerak di beberapa isu ya. Di antaranya ada isu terkait pemberdayaan perempuan, kemudian isu ekonomi kreatif, kemudian isu terkait pengakuan masyarakat hukum adat, dan yang keempat adalah isu terkait desa mandiri energi atau Mm-mm. energi terbarukan kayak gitu ya. Terkait yang kakak tanyakan apa energi terbarukan kayak gitu ya. Jadi kenapa kok Pioneer itu fokus di salah satu isu energi terbarukan? Karena memang sampai sejauh ini masalah utama penyebab dari perubahan iklim itu adalah energi kayak gitu ya. Yang terbesar pertama adalah energi. Proses di dalam apa industri, kemudian rumah tangga itu ternyata secara data adalah bidang-bidang energi itu yang penyumbang karbon terbesar yang akhirnya menyebabkan pemanasan global kayak gitu. Nah, apakah energi terbarukan? Jadi energi terbarukan itu adalah sebuah energi yang bisa diperbarui, tidak akan habis kayak gitu ya. Berbeda dengan energi konvensional yang saat ini, seperti apa bahan bakar minyak, batu bara itu adalah energi yang sekali dipakai habis kayak gitu ya, tidak bisa dikembalikan lagi kayak gitu. Berbeda dengan energi terbarukan, contohnya seperti energi air, kemudian energi panas matahari, kemudian energi angin, kemudian energi gelombang laut, kemudian juga ada energi panas bumi gitu ya. Nah, itu adalah energi yang bisa diterbarukan. Jadi kita pakai itu akan ada terus Oh. selama kita bisa menjaga keberlanjutan lingkungan yang kita tinggali. Kayak gitu, Kakak. Berarti poinnya sendiri adalah berkelanjutan gitu ya Mas Ari ya. Iya, boleh benar. Jadi intinya adalah berkelanjutan bagaimana kalau kita bisa menjaga keberlanjutan lingkungan, berarti sumber energi itu akan selalu ada untuk kita kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau di Papua Barat sendiri isu energi baru dan terbarukan ini seperti apa posisinya nih Mas Ari? Kalau khusus untuk Papua sendiri itu sebenarnya, secara potensi itu, sangat besar ya untuk Papua itu. Kalau saya melihat dari datanya itu potensi mencapai sekitar 300-an 27 gigawatt kayak gitu ya, itu untuk surya saja, kemudian untuk hidro itu sekitar 35,9 gigawatt. Itu sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan semua itu bisa untuk kalau kita hubungkan dengan energi listrik, kebutuhan listrik kayak gitu ya, itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Papua kayak gitu ya. Iya, iya Karena betul. memang Papua ini kan sampai sejauh ini kan masih banyak tempat-tempat yang terisolir kayak gitu ya. Iya, yang Eh, bahkan listrik juga belum gitu ya, masih ya susah gitu ya listrik Mas. masih susah dan banyak yang mungkin belum sebahagia kita kayak gitu ya, Mm-mm. bisa menikmati listrik tinggal colok kayak Iya gitu ya. benar. Di sana itu untuk listrik itu sebuah hal yang Kemew- sangat berharga kayak gitu. Kemewahan gitu ya Mas ya. Kemewahan, betul Mbak Ulia, ya. Kemewahan buat mereka kayak gitu. Jadi sebenarnya potensinya ada, Mhm. tapi pemanfaatannya di sana seperti apa, Mas? Apakah sudah ada mulai nih, ada muncul pemanfaatan di beberapa wilayah, ataukah memang seperti apa? Pemanfaatnya kalau dari pemerintah sendiri sudah ada ya. Jadi sudah beberapa tempat itu contohnya yang saya contohkan itu di Manokwari saja, berarti sudah ada contohnya PLTMH Pravi ya gitu ya. Pravi itu adalah di salah satu daerah pinggiran kota Manokwari, itu di daerah transmigrasi kayak itu di sana ada PLTMH itu kalau tidak salah sekitar 1, berapa mega gitu ya, itu cukup cukup lumayan juga, cukup besar juga.
dan saya lupa tahun berdirinya, tetapi sampai sejauh ini masih berjalan kayak gitu ya. Kemudian juga ada PLTS komunal yang besar gitu, ada di 2 tempat. Kemarin itu ada di rumah sakit provinsi, ada juga di perkantoran provinsi Papua Barat. Itu juga kemarin saya melihat memang sempat lama tidak beroperasi, tapi saya lihat sekarang sudah beroperasi dan sudah masuk ke jaringan listrik PLN gitu ya. Oke, berarti udah mulai ada nih ya penggunaan energi baru terbarukan di Papua. Nah, masyarakat sendiri tuh kayak gimana menanggapi itu? Kalau isunya di tingkat masyarakat itu sebenarnya ini ya belum belum tahu apa itu energi terbarukan, kemudian keuntungannya apa, kelebihannya apa, itu sebenarnya belum tahu mereka, karena memang informasi itu sebenarnya masih berhenti di kalangan-kalangan tertentu kayak gitu ya. Jadi belum sampai tingkat tapak, tingkat bawah itu belum tahu. Padahal sebenarnya sudah banyak juga masyarakat yang di daerah-daerah terisolir yang belum menikmati listrik dari PLN, itu sudah banyak bantuan dari pemerintah, PLTS yang rumahan itu kayak gitu. Sudah banyak. Dan Itu dipakai nggak sama mereka? awalnya dipakai, tetapi dari data kami ya, temuan kami di lapangan itu memang sebagian besar saat ini tidak beroperasi. Gitu ya, karena memang pada proses tahapan pemberian bantuan itu kan pemerintah masih fokus cuma memberikan bantuannya nih. Ini bantuan dipasang, aktif sudah. Gitu kan. Karena pemerintah memang mengejar target rasio elektrifikasi ya gitu ya. Karena kan yang dikejarkan wilayahnya itu yang teraliri arus listrik kayak gitu. Dalam artian kalau udah dipasang tuh berarti wilayah itu sudah terlistriki kayak gitu ya. Dianggap sudah berjalan gitu Sudah ya. berjalan dan sudah ada listrik. Padahal setelah 3 bulan, 5 bulan berikutnya sudah tidak beroperasi kayak gitu. Itu beberapa hal temuan yang kami jumpai di beberapa daerah yang ada di daerah-daerah yang terisolir. Kira-kira kenapa tuh Mas sampai 3 bulan gitu ada yang tidak berjalan? Menurut kajian dari kami kayak gitu ya, dan beberapa proyek yang kami lakukan itu ternyata adalah ada satu tahapan yang pemerintah tidak lakukan kayak gitu ya, terkait transfer knowledge-nya gitu ya, bagaimana komunitas atau kelompok masyarakat ini bisa melakukan perbaikan perawatan sendiri kayak gitu ya, karena kan memang sangat jauh nih, banyak yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis kayak gitu ya. Jadi tidak tahu juga ini barang apa, sebenarnya tahunya cuma nyalain lampu menyala kayak gitu ya. Jadi ada kerusakan kecil sedikit pun mereka tidak Bingung bisa juga ya. berbuat apapun kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau ada transfer knowledge terkait bagaimana merawatnya, itu sebenarnya umur efektivitas dari peralatan tersebut bisa jauh lebih panjang kayak. Yang harusnya cuma 2 bulan itu bisa mungkin setahun 2 tahun masih bisa beroperasi kayak gitu ya. Kalau memang dirawat dengan baik kayak gitu. Itu satu. Yang kedua itu juga ada beberapa saya temui itu teknologinya tidak tepat. Contohnya kayak pemilihan baterai kayak gitu. Harusnya pemilihan baterai itu perlu dibedakan juga antara baterai penyimpanan untuk daerah pesisir dengan daerah pegunungan itu harus berbeda juga. Oh gitu. Jadi kalau untuk yang daerah jauh dari pesisir itu mungkin boleh pakai baterai yang menggunakan cairan kayak gitu. Jadi perawatannya itu nanti kalau caranya habis biasanya tambah kayak gitu. Tapi kalau untuk yang daerah pesisir itu karena panas, tingkat penguapannya tinggi, mungkin harus menggunakan baterai yang berbeda kayak gitu dengan yang di daerah pegunungan kayak gitu. Jadi ada perbedaan treatment ya di masing-masing Iya, wilayah dan betul. itu harus mengikut juga ya karena memang Papua ini kan wilayahnya beragam ya mulai dari Beragam, gunung, iya, pesisir gitu betul. ya. Tahap pertama kita revitalisasi, itu yang melakukan adalah masyarakat sendiri. Kita cuma sebagai memberikan pelatihan, trainer, kemudian mendampingi. Berproses selama 2 tahun itu, akhirnya satu kampung ini saat ini sudah terpenuhi kebutuhan listriknya tanpa bergantung pada sumber energi fosil. Jadi gensetnya itu sekarang, kemarin terakhir saya datang nih, bulan kemarin ini, malah bangunan gensetnya udah dibongkar. Sudah tidak ada gensetnya kayak gitu. Jadi sekarang pakai Mereka udah pure murni pakai
energi terbarukan dari PLTS hasil revitalisasi masyarakat yang kita Wow, dampingi luar kayak gitu. biasa.